Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview produk dari Molar, yaitu mata bor beton ya. Nah, di sini Molar menyediakan mata bor khusus untuk beton atau tembok ya. Kita menyediakan berbagai macam ukuran, dari ukuran 4 mili paling kecil, lalu ada 5 mili dan juga ada 6 mili, 8 mili, 10 mili dan paling besar itu 12 mili. Nah, ini ukuran-ukuran yang umum digunakan ya. Mungkin yang kecil-kecil untuk pemasangan pisar atau paku, dan yang besar-besar untuk dinabord atau pisar yang besar juga ada. Jadi kita menyediakan per piece ya. Jadi tidak satu set. Kalian bisa beli sesuai ukuran yang kalian inginkan atau yang kalian butuhkan. Oke, kita akan mereview dan melakukan pengetesan pengeboran ke beton agar kalian lebih tahu detail dari barang ini. Jadi kalau misalkan beli online kan kalian mungkin barangnya bagus enggak atau jelek atau enggak ya. Nah, kalian bisa lihat dari video ini, mungkin bisa sedikit untuk membantu kalian sebelum membeli ya. Kita mulai dari yang besar dulu aja ya. Nah, ini 12 itu kalian bisa ukur dari bagian atas. Di sini ukurannya di 11,9. Kenapa tidak sampai 12 ya? Dikarenakan ada gesekan, mungkin ada rada miring atau seperti apa, dia akan posisi di 12. Pasti bakal pas ya. Semua mata bor seperti itu. Dan untuk bagian tengahnya otomatis dia lebih kecil di 11,1. Dan untuk diameter paling bawah ini yang masuk ke kepala bor ya. Nah, ukurannya yang 9,3. Jadi untuk kalian yang kepala bornya 10 mili, kalian bisa tetap pakai ya. Tapi yang 10 mili yang bisa buat tembok, atau mungkin kalau misalkan cordless ya dari Molar atau Xenon yang bisa untuk ke tembok kan biasanya cordless itu kepala bornya 10 mili ya. Jadi kalian masih bisa menggunakan mata bor 12 ini. Oke, lanjut ke bawahnya lagi, yaitu ukuran 10 mili. Nah, ini bawahnya dia rata. Nah, untuk bagian atasnya otomatis dia lebih besar biasanya. Nah, dia di 9,9. Jadi tidak benar-benar pas. Karena akan menggunakan Sigma digital ya, dia lebih akurat lagi untuk menghitung. Dan untuk bagian badannya di 8,9. Nah, untuk bahannya sendiri ini sangat keras. Nah, ini suaranya sangat nyaring ya. Biasanya kalau suaranya nyaring, bahan bajanya dia lebih bagus dari matanya. Kalau misalkan suaranya lebih tidak terlalu nyaring, biasanya bahannya tidak terlalu bagus ya. Biasanya untuk mata bor besi ya, dia akan lebih nyaring lagi dikarenakan kadar bajanya dia lebih tinggi karena untuk mengikis besi ya. Oke, lanjut ke 8 mili. Nah, dia di 7,9 kepalanya. Lalu badannya dia 6,9 atau mungkin kalau misalkan itu 7 mili ya. Oke, lanjut ke 6 mili. Dia di 5,9 dan untuk badan bawahnya 5,4. Lanjut yang 5 mili. Nah, ini dia di 5 ya. Nah, ini pas di 5, hanya beda 0, ya. Nah, di sini 4,4 mili untuk badannya. Lalu yang paling kecil ukuran 4 mili. Nah, dia benar-benar pas di 4 mili, 3,9 ya. Tidak terlalu ngaruh ya untuk Sigma digital. Kalau misalkan beda 0, itu ukurannya hampir sama. Nah, untuk badannya 3,7. Mungkin untuk panjangnya kita ukur dari sini aja ya. Di bawah itu panjangnya di 15 cm ya, 15,7 ya, 15 cm. Di sini ada plastik. Lalu ukuran 10 lebih pendek, dia di 11,8, mungkin di 12 milian ya panjangnya. Dan untuk ukur panjang kalian jangan patokan panjang kayak gini ya, jadi kalian sisakan sebagian ya, dikarenakan otomatis di bagian sini akan masuk ke kepala bor. Jadi yang akan tembus ke tembok itu di bagian mungkin di 5 cm ke dalam atau 3 cm-an. Ini 3 cm biasanya masuk ke kepala bor segini ya. Nah, dia akan masuk ke temboknya dia di 7 cm-an. Makin kecil ukurannya biasanya dia akan makin pendek. Nah, dia di ini yang 8 mili, dia ukurannya hampir sama dengan yang 10. Nah, ini 12 ya, 12 cm. 6 mili panjangnya 10 cm, ini 4 mili panjangnya 7,5 cm, ini yang 5 mili panjangnya 84,2 ya, jadi 8 cm setengah. Oke, mungkin segitu aja untuk pengenalan produknya, dan kalian bisa lihat untuk bahannya. Mungkin akan sedikit pengetesan untuk ke beton ya. Kita akan coba untuk pengeboran beton sedikit, apakah dia mampu. Kita akan coba untuk ukuran 8 mili. Ini mewakili ya, dikarenakan bahannya itu sama semua. Jadi kita akan coba ukuran 8 mili. Apakah bagus atau tidak, kalian bisa nilai sendiri dari video berikut. Oke, di sini depan saya ada beton ya.
betonan. Ini bikinan ya, khusus untuk pengetesan bor, dan saya menggunakan ID 500 dan mata bor 8 mili. Oke, sangat cepat. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan impactnya ya. Jadi di sini dikarenakan sangat berpengaruh jika tanpa impact. Nah, ini kita coba, barangkali kita melakukan tanpa impact, dia akan lebih lama untuk mengebornya. Tapi dia tetap tajam untuk mata bornya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Tapi kalau tanpa impact dia hanya masuk sedikit ya, dan pengeborannya dia lebih lama dibandingkan menggunakan impact. Jadi pentingnya impact dari mesin bor itu ya. Mungkin kita akan coba satu kali lagi, ini menggunakan impact lagi, atau mungkin kita ganti mata bor ya. Kita ganti ukuran 6 mili, atau mungkin kita akan yang lebih besar aja, karena kan yang kecil pasti lebih gampang untuk pengeboran. Kita coba yang lebih besar, pengeboran 12 mili. Oke, dikarenakan di sini di meja ya, jadi sedikit agak sulit untuk pengeborannya. Tapi kalian bisa lihat hasilnya, dan kecepatan pengeborannya juga sangat cepat. Mungkin kita lihat untuk mata bornya sendiri, apakah dia ada gompa atau sebagainya ya. Oke, ini masih bagus. Dan mungkin lecet aja ya karena gesekan. Tapi untuk matanya sendiri, ini bagian matanya di sini ya, dia masih bagus, tidak kelihatan ada gompalan atau apa. Dan ini yang 8 mili yang tadi ya, ini juga masih bagus. Oke, jadi kalian bisa nilai sendiri untuk hasil dari mata bor beton molar ini. Oke, udah lihat ya untuk hasil pengetesannya. Tadi hanya sampling dari ukuran 8 mili dan 12 mili. Kembali lagi untuk hasil pengeboran juga berpengaruh dari mesin bornya juga. Jadi kalau misalkan mungkin kalian mempunyai mesin bor 10 mili yang tidak ada setelan impactnya, hasil pengeborannya mungkin akan lebih lama ya. Jadi akan menguras tenaga. Tadi juga kita coba untuk posisi di tanpa impact, hanya dia aja, jadi cuman dia di mesinnya 13 mili, dia terbantu oleh power yang lebih besar. Mungkin kalau misalkan kalian menggunakan bor cordless yang 12 volt, mungkin akan sedikit kesulitan untuk pengeboran tembok, dan tidak disarankan juga untuk menggunakan bor yang bukan fungsinya untuk ke tembok ya. Jadi kalian sesuaikan juga untuk mesin bornya, jangan sampai memaksakan mesin bor kalian untuk melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya ya. Jadi kalau misalkan hanya untuk besi dan kayu, ya udah jangan ke tembok, agar mesin bor kalian lebih awet saja dan tidak overload. Jadi biasanya kalau misalkan mesin bor tanpa impact, dia akan lebih ditekan, kita akan refleks sendiri, akan menekan karena pengeborannya dia sedikit lama, tidak ada impact. Oke, untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat pengetesannya tadi, kalian bisa nilai sendiri bagus atau tidak. Dan menurut saya sudah cukup bagus untuk mata bor ini. Untuk mata bor biasanya lebih awet ya, asal jangan hilang ya. Untuk bor tembok karena barangnya kecil, ini biasanya hilang atau dipinjam. Untuk rumahan dan juga mungkin pekerjaan profesional sangat cocok dengan harga yang sangat murah. Oke, sekian video dan pengetesan mata bor dari Molar ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian yang ingin membeli tapi yang masih bingung bagus atau tidak. Jangan lupa klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.